Gini, Mua selalu menggunakan jasanya model kayak seperti Kak Echa. Ada nggak sih tanggapan di luar sana yang agak miring sedikit tentang apa yang diberikan oleh pekerjaan kita sekarang ini? Bener sih, ada sih banget, kayak tetangga kayak sering gini, kerjanya apa Kak gitu, model gitu. Model tuh ngapain aja, orang cuma duduk doang gitu kan. Selamat siang teman-teman K2FM, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di K2FM di program kita di Lensa Edukasi. Teman-temanku sekalian, hari ini saya ingin ngobrol santai. Podcast kita pertama di tahun baru di 2022. Hari ini saya kedatangan tamu yaitu Kak Echa. Apa kabar Kak? Baik Kak. Oke, Kak Echa, terima kasih sudah mau podcast dengan kita. Sama-sama. Kami hari ini di tahun 2022 di program kita di Lensa Edukasi, kami ingin mengangkat bagaimana kolaborasi kami dengan Sti Beauty itu betul-betul bisa dilihat oleh teman-teman kita di luar sana. Kak Echa, sebelum Kak Echa menjadi model, Kak Echa itu mahasiswa atau memang sudah hobinya dari kecil? Hobi kayak keinginan waktu dari SMA sih, udah pengen banget kayak jadi model make up, model foto gitu, udah kayak emang udah dari dulu pengen sih. Oh, dari dulu sudah pengen, dari mulai sekolah dulu ya? Apa dari SMA sudah mulai kepengen jadi model make up? Nah, Kak Echa, kalau menjadi model make up itu kan sudah menjadi keinginan. Cita-cita Kak Echa itu sudah tercapai apa belum kira-kira? Untuk sampai saat ini sih alhamdulillah udah sih Kak. Udah? Soalnya dari dulu SMA tuh kayak udah pengen kayak, aduh aku pengen banget jadi model nih gitu. Tapi kan untuk lebih ke model foto gitu-gitu. Jadi kayak bener-bener dari SMA, bener-bener kayak udah sendiri cari-cari tahu gimana caranya gitu-gitu. Nah, dari tamat SMA itu kan gini, masih ingat nggak sih pertama kali Mua ataupun Kak Echa ikut di produksinya siapa, make up-nya yang pernah pertama kali Kak Echa ingat? Pernah sih, waktu itu tuh aku lebih sering ke cari acara-acara kayak hunting foto gitu kan. Kadang kan suka ada Mua yang apa namanya ikut serta gitu-gitu, itu ikut cari di Facebook waktu itu tuh komunitas-komunitas foto. Waktu itu sering kayak hunting-hunting di Jakarta Kota. Di Jakarta Kota. Di situ terus sering jadi model, terus di make upin pakai baju wedding, casual gitu-gitu. Jadi kayak awal-awal dulu dari situ, terus share di Instagram. Habis itu ada Mua kayak, Kak boleh nggak kita nanti make upan tapi di rumah aja gitu. Jadi kayak cuman make up buat portofolionya Muanya itu. Jadi awal pertama itu adalah tamat sekolah, terus kemudian ikut nyari referensi-referensi komunitas pemotretan, kemudian sampailah jadi model ya, pemotretan pertama kali. Dan akhirnya sampailah sekarang posisi di Mua sekarang ini. Nah, ada nggak sih apa namanya, kan pada saat kita menjadi model, beda dengan model make up dengan model biasa. Nah, menurut Kak Echa tuh lebih performnya di model pemotretan, ya tetap sih make up tapi kan nggak khusus. Karena kalau kita ngambilnya alami atau natural, ya make upnya natural. Tapi kan kalau Mua itu kan beragam. Harus ada pakaian adat, kemudian harus ada pakaian glamor, kemudian ada pakaian wisuda, apa aja yang diinginkan Mua berdasarkan temanya. Kak Echa lebih convert ke yang pemotretan umum atau pemotretan yang Mua? Lebih sekarang ini sih lebih ke pemotretan Mua sih. Pemotretan Mua. Apa yang Kak Echa rasakan sehingga kok lebih dapat feel-nya atau fashion-nya di Mua? Lebih ngerasa nyaman aja sih pas di Mua itu, jadi kayak lebih enak, banyak sharingnya gitu sama Mua tuh. Kadang kayak sering ngobrol-ngobrol gimana-gimananya gitu, jadi kayak lebih nyaman di Mua. Terus kayak emang udah cocok banget jadi model make up ini. Karena kan kalau Mua itu gini ya, Mua itu dia make up, modelnya adalah Kak Echa. Tema yang diinginkan Mua itu beragam. Muka dan wajah wanita Indonesia pun, setuju kali ya kira-kira ya. Kak Echa kan banyak berganti-ganti jadinya. Terkadang pakaian Jawa, kemudian pakaian Padang, kemudian ada siger Sunda, kemudian pakai hijab, dan yang lain-lain. Dari semua itu, pernah nggak sih ketawa sendiri sebelum
Kak Eca sampai di posisi sekarang? Istilahnya ngerasa kok ini ngelihat ini gimana sih gitu? Kayak pernah sih kayak wah bagus, wah suka banget gitu. Akhirnya kayak berasa udah keliling Indonesia gitu kan, kayak ada Palembang, Padang, Jawa, Sunda. Itu udah jadi kayak udah ngerasain semuanya, hampir semuanya gitu. Walaupun itu di indoor ya. Iya. Karena di indoor itu kita menggunakan pakaian dan kemudian digunakan oleh kamera dan lighting yang ada, sehingga MUA pun sendiri jadi mandiri. Seolah-olah jadi menurut Kak Eca sudah berada di Lampung, sudah berada di Palembang, ya kan ya, sudah ada di Jawa Barat gitu loh ya. Oke, Kak Eca pernah ngalamin nggak sesuatu hal yang paling Kak Eca rasakan nggak enak pada saat Kak Eca ikut di model makeup MUA? Pernah sih, kadang kayak misalnya ada pemakaian aksesoris adat yang kayak nggak hati-hati gitu, jadi kayak entah kayak ngelukain kulit kepala gitu. Jadi kayak ntar pas udah itu jadi berasa perihnya atau ada luka-lukanya gitu kan. Jadi ya udahlah, emang namanya makanan udah jadi sehari-hari gitu. Jadi kayak udahlah nggak apa-apa, nggak mungkin aku nyalahin juga kan gitu kan. Jadi ya udah. Nah, lebih spesifik lagi gini. Biar supaya teman-teman yang belum pernah menjadi kayak Kak Eca, otomatis kan kepengen juga sih kalau kadang ngeliat IG tuh ya, wanita-wanita Indonesia yang umurnya mungkin sekitar 18 sampai 24 tahun, itu kalau ngeliat IG model MUA itu pasti kepengen. Iya, Bang. Nah, apa sih yang harus saran dari Kak Eca itu yang agar tidak mengalami seperti yang apa Kak Eca alami? Iya sih ada. Kalau bisa tuh ya sabar gitu ya. Makeup-in itu harus sabar banget, jangan kayak kapan selesainya gitu. Kadang kan apa namanya, dia nggak sabar gitu kan. Kapan selesainya, capek duduk gitu. Kalian harus tahan banget duduk gitu ya kan. Ya emang pegel sih, tapi ya udah, emang udah makanan sehari-harinya gitu. Terus juga kalau bisa sih jangan telat ya. Oh, kalau bisa jangan telat gitu. Karena itu kan penilaian juga dari MUA-nya. Jadi kayak salah, duh model ini telat, nggak mau pakai lagi gitu. Gitu kan. Jadi memang tantangannya itu pertama harus sabar. Jadi gini, teman-teman K2FM atau teman-teman ST Beauty kolaborasinya K2FM yang ingin menjadi model MUA, yang model make up, kata Kak Eca harus pertama itu sabar. Terutama attitude yang harus kita jaga. Karena apa? Bagaimanapun juga attitude itu penting. Kita itu harus lebih meyakinkan, dan untuk supaya kita tuh tahu nggak bisa semua MUA itu cepat menggunakan make up. Karena banyak MUA pemula, ada yang setengahnya juga ataupun yang dapat yang senior. Biasanya kalau yang senior itu mungkin pakai MUA model yang sudah tahu yang perform lah. Memang agak sedikit berbeda. Nah, jadi buat yang pemula jangan lupa itu tadi. Jadi harus sabar dan harus tahan duduk. Iya, benar banget. Ada lagi nggak sih? Attitude-nya itu benar-benar harus dijaga. Attitude tuh harus jaga, dan jangan telat waktu. Nah, karena agar apa? Biar MUA-nya itu tetap menggunakan jasa kita kembali dan kita tetap jadi wanita Indonesia yang baik. Kak, gini, MUA selalu menggunakan jasanya model kayak seperti Kak Eca. Ada nggak sih tanggapan di luar sana yang agak miring sedikit tentang apa yang diberikan oleh pekerjaan kita sekarang ini? Bener sih, ada sih banget, kayak tetangga kayak sering gini, kerjanya apa Kak gitu, model gitu. Model tuh ngapain aja, orang cuman duduk doang gitu kan, duduk doang gitu. Emang penghasilannya nggak kayak orang kantoran gitu kan. Kayak selalu diremehkan gitu loh. Kayak orang kantoran kan gajiannya banyak gitu. Emang model banyak gitu kan. Jadi kayak aku ngejalanin selama ini dari 2017 sih, aku tuh kayak gini dari 2017, terus nyaman sampai sekarang pun aku tetap bertahan, juga berasa kayak penghasilanku ya nggak beda jauh sama orang pengantoran gitu. Jadi gini, mungkin gini, kata Kak Eca, teman-teman K2FM, maksud dari Kak Eca tadi mengatakan itu adalah tantangan, bahwasannya model yang diberikan saat ini disampaikan oleh Kak Eca itu adalah bukan model catwalk saja. Nah, quote and quote kalau bahasa orang bilang model itu adalah harus catwalk. Ini model adalah untuk kita bisa dirias dan di make up sehingga model juga bergerak dan tahu bagaimana menggunakan gaya. Memang tidak di jalan di catwalk. Mungkin kalau ada event dari si MUA-nya membawa model tersebut harus catwalk. Nah, itu barulah itu menjadi model catwalk dan make up juga. Jadi
jangan miring-miring ya teman-teman ya. Jadi seorang model MUA itu dan kita Kado FM sebagai memproduksi dari kegiatan ST Beauty juga kita melihatnya semuanya sangat konotasi yang baik. Jadi jangan lupa nggak ada yang semuanya itu pekerjaan itu semua sama. Memang nggak di perkantoran, tetapi capeknya sama seperti kayak di perkantoran. Bener, Mbak. Kak, berikutnya kan banyak yang miring. Ada juga yang positif. Kalau yang positif itu apa sih, Kak? Kayak lebih ke wah enak ya di make upin terus jadi cantik gitu. Wah enak ya jadi di make upin terus pakai gaun-gaun gitu kan. Udah ngerasain adat mana sini-sini gitu. Kadang suka ada kayak aku mau dong Kak gitu. Gitu sering kayak banyak yang pengen juga gitu. Kayaknya enak ya kerjanya duduk doang gitu. Padahal berarti experience-nya banyak ya? Iya, experience-nya banyak. Kemudian gini Kak, kan tadi kan orang kalau yang positifnya wah enak kita di make upin pakai baju adat duduk, tapi kalau miringnya tadi agak sedikit nggak enak telinga kita, bahwasannya kita nggak seperti kerja kantoran dan lain-lain. Mungkin nggak semua sama. Kak, menurut Kakak menjadi model, biar supaya adik-adik kita di luar sana yang ingin menjadi seperti kayak Kakak, ada nggak sih nilai value yang lebih Kak, yang Kakak dapat pernah menjadi seorang model MUA? Yang aku selama ini rasain sih kayak ngelatih kayak sabar kita, terus juga kita menghargai waktu gitu. Itu banget tuh menghargai waktu, terus juga membuat kita jadi mandiri. Aku juga tuh kalau kerja kayak gini tuh sendirian gitu, nggak dianterin kayak naik kendaraan umum gitu. Kalian tuh harus berani gitu pokoknya. Jadi kemandirian itu tetap. Ya kan seperti itu. Kak, dari 2017 udah apa yang pernah didapat Kak? Udah beli apa aja kira-kira? Dari hasil keringat Kakak yang betul-betul duduk sampai 4 jam, 5 jam dirias, dipoto atau dipotret ataupun disuruh seperti apapun, dan itu sudah apa yang pernah Kakak dapat? Biar supaya dari kita tahu bahwasannya menjadi seorang model MUA itu bisa beli sesuatu loh. Jadi ada nilai value komersil yang didapat gitu loh. Yang pasti sih sekarang udah nggak nyusahin orang tua ya. Kayak jajan apa-apa sendiri udah nggak minta lagi gitu. Terus juga kayak beli handphone sendiri gitu. Kan gitu. Jadi handphone pas kuota kemudian sendiri. Ya kan, kemudian skincare sudah sendiri, beli baju sudah sendiri. Tetapi terutama yang paling mengedukasi adalah yang paling baik itu bahwasannya Kak Ica sudah tidak berpangku tangan lagi kepada orang tua, hanya untuk pergi ke mall atau duduk-duduk sama teman-teman atau mau membeli baju baru, ataupun bisa jadi ya banjir job itu pas lagi kawinan juga banyak ya. Iya kan, otomatis orang punya gaun baru, pasti dia akan ini. Sama seperti kayak ST Beauty, dia punya gaun baru, dia bikin foto dan kemudian harus tetap menggunakan model yang terini. Kak, ini ada lagi. Pada saat selesai make up, sering terganggu nggak sih kulit untuk perawatan? Karena kan saya rasa Kakak merawat sendiri otomatis. Iya benar banget. Kan nggak mungkin MUA yang membayar perawatan tersebut. Apa tipsnya Kakak kepada teman-teman yang setiap hari Kakak di make up dengan bermacam-macam merek make up? Saya nggak tahu juga merek make up itu apa ya, kan yang dipakai MUA gitu loh. Ada sih kalau bisa nih ya, kalau misalnya kalian habis make up itu langsung dibersihin deh, karena kan misalnya kalian keluar tuh kayak naik ojek online itu kan muka kalian kena debu-debu lagi ya gitu kan, maksudnya kena debu itu dibersihin dulu gitu, terus ntar sampai rumah baru dibersihin lagi, terus di scrub mukanya, terus pakai skincare, terus jangan lupa maskeran muka, itu pasti penting banget sih. Kak, dari apa yang kita dapat, mahal nggak sih Kak biaya perawatan tersebut, sehingga biar supaya mereka tahu bahwasannya menjadi model setelah kita bersihkan, kita udah scrub semua segala macam, itu biayanya mahal nggak sih? Masih terjangkau sih. Masih terjangkau. Iya. Dari hasil hitung-hitungan Kakak, dari hasil yang Kakak dapat dengan rezeki Kakak, dengan keringatnya Kakak tadi, harus membeli skincare atau membeli pembersih segala macam, masih cukup? Masih, alhamdulillah. Masih ada nilai value-nya. Masih. Dan berarti tidak perlu mahal dong ya? Iya, benar banget. Yang paling penting kalau memang hati juga enak, pasti semua akan berjalan dengan baik. Iya, benar banget. Kan begitu ya? Iya. Kak, pernah nggak sih mengalami jatuh bangun dalam dunia kayak begini? Pernah sempat bosan nggak sih? Pernah sih. Pernah berhenti? Enggak. Tetap stay jalan terus. Iya, tetap. Berapa lama nggak dapat job?
Waktu pandemi sih. Awal-awal. Oke, jadi Kak Ica ini juga salah satu korban pandemi ya, karena memang tidak diperbolehkan. Tapi sekarang ini memang mudah-mudahan negara Republik Indonesia, terutama untuk pariwisata, kemudian dari kesenian budaya, kemudian terutama buat Pak Jokowi cepatlah dibayar tuntas COVID-nya, biar supaya semua make up mua dan mua-mua yang lainnya bisa berkarya dan terus membangun negara terus atau adat budaya kita yang betul-betul Indonesia sekali gitu loh. Itu pada saat pandemi lumayan. Iya banget. Waktu itu tuh dari April ya kalau nggak salah sampai abis Lebaran itu bener-bener nggak ngapa-ngapain. Bener-bener nggak ngapa-ngapain, kayak ya ampun, bener-bener ya nggak bisa. IG story turun dong. Iya bener banget. IG story nggak bisa upload ya, karena nggak paling upload pribadi lah ya. Cuman upload kegiatan jadinya tidak ada, kan begitu. Nah Kak, yang nge-DM secara agak sedikit nggak enak banyak nggak sih? Dulu sih waktu zamannya sering yang ikut-ikut hunting gitu foto, itu banyak banget kayak fotografer yang kayak, Kak boleh nggak foto bikini gitu. Oh ya ampun, itu kan aku emang nggak ngambil kayak gitu ya waktu itu, karena kan aku emang yang pure Nusantara. Iya, kadang kan paling nggak casual biasa gitu ya, nggak yang pakai tank topan gitu nggak. Jadi kayak boleh nggak foto bikini Kak, boleh nggak foto lingerie gitu kan. Maaf Kak, saya nggak terima, boleh cari model lain. Kadang suka kayak gitu sih, jadi kayak dianggap kayak model nih boleh foto gini-gini, gini gitu. Memang tantangan semua di dalam dunia entertain, termasuk model itu adalah dunia entertain, tantangannya pasti arahnya ke sana. Tetapi selama kita masih mengedukasi dan kita positif, insya Allah mudah-mudahan semua pasti akan berjalan dengan baik-baik. Kak, ini yang terakhir. Cantik itu buat Kakak apa sih? Cantik itu sih nggak yang harus muka kita kayak cantik banget kayak orang luar negeri gitu, enggak sih. Yang penting kita benar-benar ngerawat muka kita gitu, jaga banget gitu, pokoknya sayangin diri kita aja gitu. Cantik itu sayangin diri kita dan kita tetap jangan harus natural. Pokoknya jangan insecure dan kita juga jangan terlalu banyak berpikir, berharap yang terlalu lebih, karena apa, kecantikan itu datangnya dari hati dan naluri yang kita miliki, dan sehingga kita memproduksi diri kita sendiri. Kak, terima kasih sudah mau ngobrol sehingga di K2FM. Semoga tetap terus sukses dan bisa mengedukasi adik-adik kita yang lain bahwasannya menjadi seorang model mua itu tidak mudah, tetapi bisa terus belajar dan tetap memiliki attitude yang baik dan tetap terus berkarya. Terima kasih, salam bahagia.